Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini memperkenalkan diri, saya Angga Yuditama, M120190086 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mengadakan seminar proposal yang akan saya bawakan untuk beberapa menit ke depan. Sebelum memulai seminar proposal saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menghadiri seminar proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Strategi Pemasaran Digital Marketing, Word of Mouth, Bauran Pemasaran 4P terhadap Keputusan Pembelian, Studi Kasus PT Bestari Media Asia. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin pembahasan yang akan saya bawakan di beberapa menit ke depan. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, lalu data penelitian, lalu alur penelitian, dan yang terakhir adalah instrumen penelitian. Lanjut ke pembahasan pertama yaitu latar belakang. Dalam era yang dipenuhi dengan dinamika teknologi dan transformasi digital, PT Bestari Media Asia berada pada titik fokus strategis yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumennya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dampak-dampak dari 3 aspek kunci pemasaran, yakni strategi pemasaran digital, word of mouth, dan bauran pemasaran 4P terhadap keputusan pembelian pelanggan. Pemasaran digital menjadi landasan utama dalam era ini, dengan potensi untuk mencapai audiens yang lebih luas untuk berinteraksi secara lebih personal. Sementara itu, kekuatan word of mouth tetap menjadi faktor krusial dalam membentuk persepsi konsumen di tengah konsumen. Di tengah transformasi ini, bauran pemasaran 4P sebagai fondasi tradisional juga tetap relevan, namun perlu dianalisis sejauh mana keberkesanannya dalam menghadapi tantangan pemasaran digital. Dengan memilih objek penelitian ini sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait dinamika pemasaran di industri media dan hiburan, memberikan kontribusi strategis bagi perusahaan, dan sekaligus meningkatkan pemahaman umum terkait faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian di era digital ini. Selain itu, perusahaan yang dijadikan objek penelitian juga merupakan perusahaan yang baru beroperasi beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi hal tersebut menjadi salah satu urgensi kenapa penelitian ini harus dibuat. Kemudian akan dibahas rumusan masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pertimbangan konsumen sebelum membeli sebuah produk. Dalam hal ini, diambil contoh sebuah produk makanan. Konsumen pasti akan mempertimbangkan dari segi bentuk makanan, bagaimana aromanya, berapa harganya. Namun tidak sedikit bagi konsumen yang mempertimbangkan dari komentar-komentar para konsumen yang telah membeli produk makanan tersebut. Dari segi perikanannya, bagaimana perusahaan mengiklankan informasi produk tersebut. Dari informasi tersebut dapat dijadikan acuan agar perusahaan dapat mengembangkan lagi strategi pemasarannya, baik dari segi desain grafis perikanan tersebut maupun keefektivitasan dan keefisienan perikanan tersebut, untuk memunculkan stigma positif bagi konsumen yang ingin membeli produk tersebut, yang dimana akan menjadi acuan untuk konsumen lainnya dalam memutuskan membeli produk tersebut atau tidak. Banyak studi yang telah dilakukan mengenai keputusan pembelian, namun peneliti belum banyak melakukan studi kasus yang berfokus pada perusahaan yang beroperasi di bidang digital marketing dengan periklanan berbagai macam produk. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan digital marketing, khususnya pada PT Bestari Media Asia, untuk mengukur seberapa baik strategi mereka dalam pemasaran. Penelitian ini juga sebagai evaluasi bagi perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan pemasaran yang strategis, efektif, dan efisien bagi para klien. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk tujuan yang ingin saya capai yang pada penelitian ini adalah yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor digital marketing, kemudian ada mengukur dampak word of mouth terhadap keputusan pembelian, kemudian mengetahui
pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Kemudian selanjutnya ada mengidentifikasi preferensi konsumen terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat untuk perusahaan yang dijadikan objek perusahaan penelitian ini sendiri sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan agar kedepannya perusahaan dapat meningkatkan layanan pemasaran yang lebih baik lagi demi keberlangsungan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat agar perusahaan dapat memahami target konsumen yang mendalam agar perusahaan dapat mengoptimasi strategi pemasaran digital dan dapat beradaptasi terhadap perubahan tren yang terus terjadi di seiring perkembangan zaman. Selain bermanfaat untuk perusahaan, penelitian ini juga dapat menuntaskan kewajibannya dalam menyusun tugas akhir dan selama berkuliah di ITERA sebagai lulusan program sarjana teknik industri. Kemudian selanjutnya masuk ke landasan teori atau tinjauan pustaka. Ada 4 poin yang akan saya bahas mengenai tinjauan pustaka, yaitu ada manajemen strategi, digital marketing, word of mouth, dan bauran pemasaran 4P. Poin pertama yaitu manajemen strategi. Menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen strategi sendiri terdiri dari beberapa cakupan, salah satunya adalah digital marketing. Apa itu digital marketing? Menurut Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya di tahun 2017 mengatakan bahwa digital marketing merupakan penerapan teknologi digital untuk menghubungkan berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Digital marketing sendiri terdapat banyak jenisnya, contohnya adalah word of mouth dan bauran pemasaran 4P. Apa itu word of mouth? Menurut Kotler dan Keller di tahun 2012 mengatakan bahwa word of mouth communication adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun melalui media independen dari perusahaan. Beralih ke bauran pemasaran 4P. Menurut Kotler dan Keller di tahun 2016 mengatakan bahwa bauran pemasaran mencakup 4 hal pokok yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Konsep ini membantu bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jika berbicara tentang pemasaran, tentu tidak bisa lepas dengan konsumen. Menurut Philip Kotler, konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Konsumen juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan produk dan atau jasa yang dipasarkan. Lanjut ke alur penelitian. Bisa dilihat pada bagian tersebut bahwa alur penelitian ini diawali dengan penentuan topik penelitian, lalu penentuan tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Lalu akan dilakukan studi literatur dengan menentukan jumlah sampel penelitian, kemudian perancangan kuesioner dan perancangan model hipotesis penelitian, kemudian lalu menyebarkan kuesioner kepada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pengujian data penelitian menggunakan aplikasi Smart PLS yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kemudian selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data penelitian menggunakan Smart PLS yang terdiri dari mode struktural dan mode pengukuran. Kemudian pengujian hasil data penelitian, dan yang terakhir adalah penentuan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan ke data penelitian. Penentuan populasi dan jumlah sampel penelitian menggunakan metode non-random sampling, yang dimana setiap elemen atau anggota populasi tidak mempunyai konsumen yang telah memberi
produk di perusahaan ini, dan jumlah responden yang harus dicapai adalah 100 responden. Kemudian lanjut ke hasil uji data penelitian. Uji data akan dilakukan dengan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, untuk mengetahui sejauh mana tingkat validitas data tersebut dan untuk menilai konsistensi dan hasil pengukuran. Kemudian selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Smart PLS dan Google Form. Smart PLS digunakan untuk mengolah data dan menguji data, dan Google Form yang digunakan untuk sebagai platform kuesioner yang akan dibagikan kepada para konsumen. Sekian seminar proposal saya. Jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Terima kasih kepada semuanya yang telah datang pada seminar proposal saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.